Sahabat Sonora dan Smart Listeners, selamat siang dan disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Selamat siang Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Senang sekali saya Victor menyapa Anda di siang hari ini. Semoga Anda dalam kondisi yang baik, Anda dalam kondisi yang sehat, Anda dalam kondisi yang berlimpah rezeki. Wah, doanya lengkap siang hari ini karena memang itu yang menjadi harapan kita, terutama sehatnya. Nah, ini jadi hal yang penting sekali dan perlu terus dijaga, terutama di situasi sekarang. Semoga Anda juga penuh rezeki. Nah, ini juga jadi doa dan harapan kita. Siang hari ini Sonora dan juga Smart FM menyapa Anda dalam kesempatan yang luar biasa dalam talk show yang akan hadir selama 1 jam. Nanti kita hadir dari pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas terkait sebuah tema atau topik gitu ya. Remaja anti bucin. Waduh, ini perlu pembahasan yang mendalam nanti. Baik tinjauannya dari pengalaman pribadi maupun pengalaman akademis dan juga teori. Dan juga pendampingannya. Nanti kita akan bahas Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Anda bisa bergabung di 0815689644 kali. Anda juga bisa nanti bergabung bersama dengan kami melalui telepon di 0274557760. Dan kita akan sapa dulu narasumber saya yang sudah hadir di siang hari ini. Yang pertama saya mau menyapa dulu, ini ada yang mendampingi. Wah, ini ada Bu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM, Kepala Dinas DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Bu Erlina. Selamat siang semua pendengar Sonora FM. Selamat siang, sehat-sehat nggih, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Dan kemudian nanti akan ngobrol dan juga kita berbincang begitu ya. Ada Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bapak R. Giatri Sambodo SE MIP. Ini saya nih Mas, manggilnya Mas saja biar lebih mudah. Oke, saya siap. Ini ada Mas Sam. Wah, selamat siang Mas Sam. Selamat siang Mas Vito dan kabar baik nggih? Kabar baik, sehat Mas Sam? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Tetap harus semangat. Wah, ini positif vibe sekali ya. Terus kemudian saya ada sapa kakak-kakak Tesaga juga yang standby terus. Wah. Sehat-sehat kakak-kakak? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Jadi nanti kita juga akan bahas sama topik kita di siang hari ini adalah terkait remaja anti bucin. Nah, Anda kalau sudah punya pemikiran atau bayangan atau mungkin bisa sharing cerita juga, saya dulu bucin loh Pak, saya dulu bucin loh Mas, saya dulu bucin loh Kak gitu ya, mungkin ya bisa nih sharing. Nah, apakah itu Anda masuk kategori bucin atau tidak, kita akan bahas di siang hari ini. Tapi sebelum itu kita mau mulai dulu, saya mau ke Mas Sam langsung ya. Sebelum kita tahu soal bucin dan lain-lainnya, saya pengen kita sepemahaman dulu soal pengertian dari remaja. Nah, kadang banyak sekali yang sharing soal remaja, begitu ya. Remaja usia rentang segini. Tapi sebenarnya kalau kita bicara remaja, batasannya apa sih, Mas Sam? Monggo. Sebenarnya kita ketahui itu remaja itu biasanya usia SMP SMA ya. So, kalau dari pendidikan SMP SMA? Ternyata lebih dari itu, Mas. Jadi lebih. Ada itu sampai umur 24 tahun. Jadi di itu sampai umur 24 tahun. Itu ternyata masih remaja. Ini menurut WHO ya. Jadi rentangnya itu ternyata panjang. Oke, berarti dari 12 sampai 24 tahun. Kalau sebutannya setelah remaja itu kalau kayak saya ini berarti apa? Alumnus remaja gitu. Mas Sam, bukan ya? Bukan ya? Oke, tapi kita lanjut lagi. Nah, ada dua hal di sini memang, remaja dan anti bucin. Jadi remajanya sudah dapat penjelasan atau definisi dari Mas Sam. Sekarang saya ke kakak-kakak Tesaga. Ini adalah istilah yang ngetren sekitar ya masih baru-baru lah. Dulu belum ada mungkin ya, budak cinta atau bucin. Nah,
Monggo yang jadi expert teman-teman Tesaga, bucin sendiri itu apa? Mungkin bisa jadi informasi juga. Monggo silahkan, kakak-kakak. Kalau dari psikologis, bucin Ya. itu kan budak cinta ya. Nah, Waduh, oke. budak cinta ini itu salah satu kondisi psikologis yang disebut mirip dengan zat adiktif. Dan itu udah ada penelitiannya yang udah dipublikasi di jurnal filosofi, psikiatri, dan psikologi. Jadi artinya itu orang yang termasuk golongan bucin ini ketagihan terhadap hubungan romantis yang sedang dijalani bersama pasangannya. Oke. Berarti ini kuncinya di ini ya, nagih ya. Iya, dia tagihan. Oke. Bucin, budak cinta. Ini muncul di, awal-awal saya SMA tuh udah pernah dengar tuh ada, bucin lu gitu, bucin kamu gitu. Nah itu jadi, nggih, monggo Ibu. Dan kemudian berlanjut dan akhirnya definisi dari bucin atau budak cintanya tuh jadi langgeng gitu sampai sekarang. Nah, kita mulai masuk nih, Smart Listeners dan sahabat sonora, kaitannya sama bucin. Ini pertanyaannya bisa ke masing-masing atau ke diri sendiri gitu ya. Dulu saya bucin nggak? Tapi pasti ada tanda-tandanya lah, atau ada faktor-faktornya, atau ada ciri-cirinya gitu. Jangan-jangan selama ini saya juga bucin kalau pacaran gitu. Nah, saya ke Mas Sam, ini juga perlu diluruskan dan diberi ilmu gitu ya. Mas Sam, apa yang jadi tanda-tanda remaja atau orang masuk kategori budak cinta? Ini agak serem juga istilahnya ya, budak cinta loh. Oh enggak Mas Sam? Bucin itu kan istilah sekarang ya. Betul. Pas masanya Mas Vito remaja itu dulu mabuk cinta ya. Mabuk cinta, aduh. Sampai ada lagunya ya. Mau saya puterin nggak ya? Iya, oke. Bucin itu namanya saja budak cinta ya. Jadi cirinya orang yang lagi jatuh cinta itu pasti ya. Itu mesti merasakan euforia lah, merasakan euforia kebahagiaan itu kan. Tuh. Sampai akhirnya dengan rasa cintanya itu dia mau melakukan apa saja demi pasangannya itu. Terkadang apa-apa yang dilakukan itu terkadang di luar nalar ya. Betul. Tapi mau berkorban untuk pasangannya, untuk yang dicintainya itu agar pasangannya itu tetap bertahan dengan dia. Oke, baik. Jadi akhirnya melakukan apa saja. Nah ini ya mungkin jadi levelnya jadi ada kata budak di sana mungkin. Mau melakukan apa saja. Betul. Tapi yang pasti dia itu kesehariannya pasti memikirkan apa yang dicintainya itu. Oke. Mana-mana yang dipikirkan pasangannya. Oke. Mana ingin berkomunikasi dengan pasangannya. Jadi ketika lagi jatuh cinta itu mesti dianan terus itu. Perhatikan aja teman kiri kanan itu ya. Itu yang jatuh cinta itu sih WA. Betul. Komunikasi terus. Iya. Kalau nggak ada komunikasi biasanya bingung. Terus mulai lihat stalking sosmed. Nah, ini story dia jalan sama siapa? Ini kemana? Ciri selanjutnya Mas itu Mas. Stalking itu kan tanda-tanda posesif. Gitu. Betul. Iya, ya itu tanda-tanda posesif, gampang cemburu. Nah itu kan cirinya budak cinta kan seperti itu Mas. Jadi jatuh cinta kemana-mana, pengen berhubungan dengan dia, gitu kan. Mau melakukan apa saja, posesif, gitu ya. Oke, nah ini kan kemudian apa ya? Jadi berefek apa sebenarnya Mas Sam? Dalam artian berefek itu hal ini tuh sebenarnya masuknya ke wajarkah atau kemudian ke biasakah atau ini sebenarnya sudah waduh, ini ada yang salah nih harus dibenerin nih gitu. Gimana Mas Sam? kan ini kan dulu kalau orang dibilang bucin itu kan gini ya. Loh, aku sayang kok, ini wujud nyata sayangku. Woy, gitu kan. Monggo Mas Sam. Itu tentu saja itu ya ya kan jatuh cinta ya. Iya. Nah, ini tanya yang muda-muda ini yang sedang jatuh cinta ini kakak.
Oke. Kakak Tessa. Oke, saya coba ke Kakak Tessa deh yang masih jatuh cinta. Masih atau sedang ini? Ini harus dikonfirmasi dulu. Oke, kalau efek dari apa ya, bucin itu budak cinta itu kan dia berefek, jadi misalnya dia punya teman sebaya. Nah, Yes. ketika diajak berteman, misalnya mau nonton bioskop sama teman sebayanya. Nah, bucin ini mempunyai pasangan, jadi pasangannya itu istilahnya kayak nggak usah nonton bioskop, nanti bareng aku aja. Jadi kayak hidupnya itu seperti ditempelin sama pasangannya. Ditempelin. Dipepet terus ya. Iya, jadi 24 jam selalu dihubungi. Betul. Kalaupun bisa selalu bersama. Istilahnya untuk kesehariannya dia itu jadi terbatas hanya dengan pasangannya yang saat ini dicintainya. Oke, baik. Saya kok ini Mas ya, monggo. Mas Sam. Tadi bisa disimpulkan dengan kata lain, relasi sosialnya teman-teman yang lagi bucin ini pasti terganggu, Mas. Gitu. Oke. Akhirnya relasi dengan keluarga itu akhirnya berjarak, relasi dengan teman akhirnya berjarak juga. Betul. Kalau merefleksi dari diri sendiri itu memang kadang ada momen di mana akhirnya terus hubungannya dengan yang sosial itu jadi lebih berjarak. Berjaraknya dalam artian mungkin kalau rumahnya dekat jarang di rumah, terus kemudian jarang berhubungan dengan orang tua. Yang paling kerasa itu adalah biasanya kalau ngumpul sama teman-teman sebaya, sama-sama cowok gitu misalnya, tiba-tiba hilang. Yang biasanya kumpul futsal bareng, tiba-tiba nggak mau futsal. Tiba-tiba nongkrong bareng, hilang. Kayak gitu nggak sih? Versi kakak-kakak Tessa nih. Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi, ibaratnya kehidupannya 24 jam itu dipantau. Waduh, iya. Untung nggak perlu pakai CCTV ya, jadi terlalu ini ya dalamnya. Oke, kita break dulu, Mas Sam dan juga kakak-kakak Tessa. Nanti kita bahas juga karena kita butuh juga untuk tahu dan ngerti ya, gimana kemudian yang jadi penyebab seseorang jadi bucin. Apakah kemudian aku jadi tertarik juga tanya gitu. Nanti bisa Mas Sam atau kakak-kakak Tessa yang tanggapi. Ini tuh sebenarnya setiap orang melalui masa bucin nggak sih? Atau sebenarnya harus melewati nggak sih? Atau kemudian ada yang nggak melewati masa bucin ya, jangan-jangan gitu. Itu nanti bisa jadi pertanyaan juga. Di segmen selanjutnya Mas Sam dan juga Kak Tessa, kita break dulu. Nanti Anda bisa bergabung di 02745577760. Anda bisa ke WhatsApp kami juga di 0815689664 kali. Kami segera kembali setelah komersial break berikut ini. Mas Tito. Ya, gimana? Mas Sam? Tadi yang efeknya kan baru satu ya. Siap. Dilanjutkan nanti kan ada efek yang menyakiti diri sendiri. Ya. Eksploitasi keuangan, seks gitu. Oke, siap. Berarti setelah ini masuk ke efeknya dulu, nggih? Ya.
kita masuk lagi, teman-teman. Mas Sam. Baik, sahabat Sonora dan smart listeners, di siang hari ini kembali Anda simak perbincangan saya bersama dengan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pak R. Giat Trisambodo SEMIP atau Mas Sam. Kemudian ada dari kakak-kakak Tesaga juga, kita membahas mengenai remaja anti bucin. Tadi kita sudah belajar begitu ya, sama-sama dapat informasi juga di segmen awal. Kita sharing soal definisi remaja itu seperti apa, kemudian yang masuk kategori bucin itu seperti apa, atau bucin itu sendiri apa, begitu ya. Nah, sekarang kita juga mau lanjutkan lagi perbincangan dan juga informasi begitu ya, inspirasi juga tentang bagaimana kemudian ini bisa berefek begitu. Efeknya sendiri seperti apa untuk teman-teman yang masih remaja ini gitu. Seberapa berbahayakah dunia perbucinan ini? Nah, ini langsung saya mau ke Mas Tam atau ke kakak-kakak Tesaga, monggo. Wah, kakak-kakak Tesaga nih. Oke, gimana kemudian efeknya ini teman-teman atau kakak-kakak Tesaga untuk anak-anak remaja? Kalau untuk efeknya itu sangat mengerikan ya. Di sini sampai ketika orang bucin kan otomatis sampai dieksploitasi oleh pasangannya, entah itu dari segi finansial, misalnya kayak pasangannya tuh nggak sadar kalau pasangannya tuh jajanin terus pasangannya. Iya, jadi kayak betul. diporotin gitu. Iya. Tanpa sadar, saking istilahnya apa ya, udah mentok cintanya tuh di situ. Jadi ya udah kemana-mana yang jajanin pasangannya. Yeah. Itu kadang itu mereka tuh nggak sadar. Cuman yang lebih parahnya itu sampai bisa apa ya, melakukan hubungan seks bebas itu. Oke. Dan ini sangat mengerikan ya, karena kan istilahnya ada embel-embel, terkadang tuh ada embel-embel kata yang bahwa mana pembuktian cintamu. Ih, betul. Yang betul, itu betul. Kalau dilihat itu mengerikan banget. Ini si anak ini istilahnya belum paham itu apa pembuktian cinta, seperti apa, sedangkan pasangannya ini memberikan contoh bahwa ini loh, kalau misalnya kamu istilahnya membuktikan cinta itu dengan seperti ini, atau melakukan yang tidak sesuai dengan norma, seperti itu. Oke. Dijajanin bioskop sama cilok itu belum pembuktian cinta ya, kakak Tesaga ya? Jadi belum ya? Levelnya beda ya soalnya ya. Jadi kan kayak istilahnya mungkin dia tuh apa ya, jadi jati dirinya dia tuh hilang. Jadi istilahnya mengikuti apa kata pasangannya yang saat ini benar-benar dicintainya. Atas namanya cinta ya? Ya betul, atas namanya cinta. Ya, oke. Jadi memang berangkat dari, saya menangkapnya mungkin seperti ini ya, berangkatnya dari hal-hal kecil yang kemudian nanti jadi tuntutan, tapi terus arahnya mungkin ke satu hal yang bisa bersifat negatif gitu ya kakak-kakak ya? Iya, yang ditakutkan itu sampai hal-hal yang negatif itu. Oke, nah bagaimana kemudian akhirnya apa ya? Saya nyebutnya mencegah atau kemudian menjaga supaya tidak masuk ke dalam dunia bucin ini gitu, bisa nggak sih? Atau sebenarnya ini proses normal yang dilewati semua orang? Monggo. Kalau apa ya, mungkin tips ya mengatasi budak cinta itu kan mungkin bisa apa ya, mengenali dirinya sendiri. Misalnya dia seperti apa orangnya, biasanya rutinitasnya seperti apa. Jadi istilahnya ketika pasangannya itu meminta dia untuk
melakukan hal-hal yang negatif atau bertentangan dengan norma itu, setidaknya dia punya apa ya istilahnya, untuk menolak, bahwa oh ini aku tidak sesuai dengan aku, tidak sesuai dengan norma. Jadi dari situ sudah ada istilahnya apa ya, tebengnya. Udah ada tebeng untuk dirinya sendiri untuk melindungi dari pengaruh negatif. Oke. Ada ininya ya, ada bentengnya lah. Ya, betul, gitu ya. ada bentengnya. Oke. Baik, kita ada satu penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Coba kita dengarkan di siang hari ini. Halo, selamat siang Smart FM. Halo, selamat siang Smart FM. Oke, belum ada ini ya, suaranya ya. Kita putus dulu, mungkin nanti kita bisa tanya lagi, atau yang sedang menelpon di siang hari ini mungkin bisa telepon lagi. Dengan senang hati kita akan bahas begitu ya, kaitannya sama dunia remaja dan bucin. Nah, ini. Nah, saya mau tarik sedikit gitu. Saya ke Mas Sam deh. Kan penyebab seseorang jadi bucin itu kan kemudian banyak ya, Mas. Dalam artian tadi sempat dibagikan juga ada beberapa faktor psikologis dan lain-lain. Nah, ada nggak faktor-faktor lain gitu, Mas Sam? Misal mungkin ada faktor kimianya mungkin, atau faktor psikologisnya, atau seperti apa? Ada nggak sih yang berdasar itu gitu, Mas Sam? Ya, sebenarnya ada juga dari faktor psikologis sih. Jadi psikologis, biasanya gitu. Banyak orang yang bucin itu kan sebenarnya takut kehilangan pasangannya kan. Betul. Biar tidak ditinggal pergi, itu kan dia mau melayani permintaan pasangannya, permintaan pacarnya kan gitu. Nah, ketakutan itu kan dibentuk dari rasa kurang percaya dirinya kan gitu. Biasanya kan dia inferior gitu ya, harga rendah gitu. Jadi dia tidak yakin dengan self esteem-nya, dia merasa tidak cantik gitu kan. Merasa tidak cakep, padahal pacarnya itu dianggap cakep gitu kan. Dia merasa tidak percaya diri, merasa tidak berprestasi gitu. Jadi dia merasa rendah diri di hadapan pacarnya sebenarnya. Oke. Justru malah merasa rendah diri di depan pacarnya sendiri ya? Iya. Mas Sam ya? Oh, oke. Inferior tadi ya? Kan tadi ketakutan untuk ditinggalkan. Nah, dia tidak ditinggalkan, dia mau melakukan apa saja yang diminta pasangannya kan gitu. Terkadang juga ketika pasangannya ditinggalkan, dia juga takut nanti tidak dapat pacar lagi kan itu. Waduh, itu ya betul. Ya. Itu salah satu alasan yang mungkin jadi bucin ya itu. Susah cari lagi. Susah cari lagi. Ternyata cari pacar itu juga bukan pekerjaan yang mudah, Mas. Iya, betul. Ada lagi mungkin, Mas Sam? Kaitannya sama faktor-faktor kemudian yang bisa jadi orang atau remaja itu terus jadi bucin ini gitu. Juga dari faktor faktor kimia sih ada sih, Mas, juga. Ini secara teorinya itu kan otak manusia itu kan diprogram untuk jatuh cinta nih. Ketika jatuh cinta itu kan ada produksi semacam hormon itu ya. Hormon dopamin gitu kan istilahnya. Istilah teknisnya itu kan akan membuat jadi semacam pemicu adiktif itu ya. Jadi orang itu menjadi kecanduan untuk dicintai kan gitu. Jadi dicintai itu kan sebenarnya rasa yang membahagiakan kan. Iya, saya juga senang Pak dicintai. Jadi ya mari kita saling mencintai. Ya, dalam artian karena memang itu sudah anugerah dari Tuhan ya, punya perasaan, punya rasa sayang, punya cinta, itu juga merupakan anugerah yang bisa disyukuri begitu. Ya, yang jadi masalah ketika itu berlebih, Mas. Betul. Jadi perasaan ingin dicintai itu berlebih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang diminta pasangan itu diharapkan harus mencintai kita. Betul. Dan ini dilakukan secara berlebihan. Itu kan yang menjadi permasalahannya di situ.
Oke. Nah, saya berkembang sedikit pertanyaannya. Batasan berlebihannya itu seperti apa sih, Mas Sam? Atau mungkin Kakak Tesaga juga bisa menjawab begitu. Batasannya apa kemudian yang kemudian jadi berlebihan begitu? Monggo. Kalau untuk dari apa ya, bucin kan cintanya tuh sangat apa ya, full. Full, ya. Itu luber-luber kalau bucin Luber, itu kayaknya. ya, betul. Betul. Nggak cuman full kalau. Iya. Kalau untuk itu dari diri sendiri ya, dari diri sendiri kan ya kita harus mencintai seseorang itu sesuai porsinya. Ya. Sesuai porsinya dalam arti untuk cinta kepada orang tua, keluarga, dan yang terpenting adalah cinta pada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Nah, ketika ada yang namanya bucin kan dia merasakan jatuh cinta pada pasangannya. Nah, kita harus bisa memposisikan mungkin ini kira-kira saya tuh bucin nggak, istilahnya bertanya sama diri sendiri, istilahnya kayak aku kira-kira kalau seperti ini bucin nggak. Jadi belajar untuk mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, mencoba untuk lebih istilahnya menempatkan diri ketika pasangan saya seperti ini, apakah termasuk bucin ataukah saya yang sebaliknya bucin. Oke. Apakah saya yang sebaliknya bucin itu juga penting. Oh iya betul. Apakah saya tiap hari jajanin pacar saya itu saya bucin gitu ya? Apakah dengan tiap hari saya ngajak dia ke bioskop saya tidak bokek gitu misalnya? Jadi ternyata bucin itu ada pelaku dan korban ya Mas ya. Oh gitu. Monggo dijelaskan lebih lanjut saja Mas Sam. Apa yang kemudian ternyata ada korban loh? Ya, kita kan juga seringkali kan menyoroti dari sisi korban ya. Sisi pelaku itu kan sebenarnya juga ini penyimpangan ya. Jadi pelaku itu kan biasanya mengeksploitasi ya, mengeksploitasi itu dari sisi tadi sudah dijelaskan dari sisi seksual, keuangan itu kan. Juga terkadang pelaku ini melakukan kekerasan. Oh ya, oke. Perilaku yang dia lakukan itu kan penyimpangan ya. Pelaku ini sebenarnya juga butuh konseling, Mas. Oke. Karena tindakan di luar kewajaran biasanya juga. Juga butuh konseling, pelakunya juga butuh konseling. Gitu. Jadi karena ini termasuk toxic relation ya. Ya. Jadi toxic relationship. Betul. Nanti arahnya bisa ke sana ya, karena ketika bucin itu kemudian terus menjadikan kamu hanya milikku satu-satunya, wah itu udah mengerikan itu. Biasanya seolah-olah sudah jadi milik pribadi dan bisa melakukan apa saja, itu yang kemudian jadi mengerikan ya. Nah ini kita harus break dulu, nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih dalami lagi kaitannya dengan tips atau kemudian caranya begitu ya, atau nanti kita bisa bahas juga masih di sekitar remaja dan anti bucin gitu, atau remaja anti bucin, supaya relationship atau hubungan yang dibangun tidak mengarah pada satu hal yang bucin, kemudian kalau bucinnya berlebihan, tadi Mas Sam sampaikan justru bisa ke toxic relationship yang justru jatuhnya tidak sama-sama menguntungkan begitu, tapi lebihnya tertekan dan kemudian bisa berdampak serius seperti depresi dan lain-lain. Kita break dulu, nanti kita perdalam lagi di segmen selanjutnya, kita pertajam lagi terutama soal bagaimana mendampingi gitu ya, atau faktor apa atau bagaimana caranya kemudian supaya tidak terjebak dalam dunia perbucinan untuk anak remaja. Kita break dulu. Sekali lagi Anda bisa bergabung 0274557760. Anda bisa bergabung juga dengan kami melalui WhatsApp di 0815689664 kali. Anda bisa ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Kemudian Anda bisa mention pertanyaan, juga cerita mungkin juga boleh, di Twitter juga bisa di @smartfmjogja. Kami kembali setelah komersial break berikut ini.
Smart FM Yogyakarta. Terdepan menginspirasi dunia bisnis di Yogyakarta. Smart FM Jogja Spirit. Duh, macet lagi nih, Mah. Sabar dong, Pak. Iya. Lagi ngapain sih? Pak, aku mau ini, Pak. Awe. Duh, kaget nih. Ini loh, Awe Airwave, paket internet terbarunya Citranet. Emang gimana, Mah? Ini ada paket internet Di tanpa segmen kabel 3 up to ada yang mungkin 20 difokuskan, Mbps, Mas Sam, unlimited, Kakak cuma Saga? Rp240.000 per bulan, Pak. Loh, murah itu. Kenceng pula. Langganan ini aja yuk, Mah. Hayu, Pak. Memperkenalkan Airwave, paket internet tanpa kabel terbaru Ada dari yang mungkin Citranet. mau Internet difokuskan cepat, makin selain hemat, gratis peminjaman kemudian router kita selama periode sudah promo. mulai masuk ke Informasi tipsnya. pemasangan Kakak hubungi Saga, nomor Mas Sam? WhatsApp 081 128 666 11 atau kunjungi www.citra.net.id. Gimana, Mbak? Sorry. Internet ya Citranet. Ya, nanti mau promosi aja. Oh, promo ya? Oh ya, oke. Oke, bisa. Nanti layanan misalnya kalau mau mengakses kemana gitu nggih? Ya, oke. Ini sesi terakhir, Mas. Ini sesi ketiga, Bapak. Belum terakhir. Nggih. Siap. Belum ya. Belum dah. Belum. Kan cuma 1, 2, 3. 3. Nah, nanti promosi terakhir. Atau kita mau bahas tipsnya dulu? Ya, Monggo. tipsnya dulu. Boleh. Oke, siap. Kita masuk lagi, Mas Sam, Kakak Saga. Sahabat Sonora dan Smart Listeners, di siang hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda mendengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja dan 97,4 FM Sonora Yogyakarta. Kita dalam perbincangan remaja anti bucin bersama dengan teman-teman dari Tesaga. Saya juga bersama dengan Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Mas Sam, di siang hari ini. Ada juga kakak-kakak Tesaga yang sharing juga, berbagi inspirasi dan informasi terkait dengan remaja anti bucin. Nah, Anda bisa bergabung di 0815689664 kali. Kemudian Anda bisa juga bergabung melalui Facebook dan Twitter kami di @smartfmjogja, atau Anda bisa telepon kami langsung di 0274557760. Baik, kita akan mulai masuk. Kemudian ketika ini jadi permasalahan terkait dengan perbucinan ini, nah ini kan berarti ada masalah, perlu solusi, ada penyakit, perlu obat. Jadi perlu penyelesaian permasalahan begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan atau tips-tipsnya mungkin bisa dipertajam lagi begitu, teman-teman, untuk tidak terjebak atau tidak masuk ke dalam hubungan yang bucin. Walaupun kayaknya kalau saya mikir juga agak susah ya. Tapi mungkin ada solusinya. Monggo, Kakak Tesaga. Untuk tips-tipsnya mengatasi bucinnya ini, kita bisa melihat hubungan dari sisi realistisnya. Kita bisa introspeksi diri dan pasangan, apakah selama ini hubungannya udah dijalanin dengan baik atau enggak, gitu kan. Terus mencoba tidak berhubungan dengan orang lain atau pasangan sementara waktu agar bisa mengenali diri sendiri. Jadi lebih mengenali diri sendiri gitu ya, baik buruknya, jadi bisa memahami diri sendiri. Terus belajar mencintai diri sendiri. Jadi kalau udah bisa menghargai seseorang, pasti bisa menghargai diri sendirinya juga gitu kan. Iya, betul. Jadi lebih ke vibe positifnya. Lalu melakukan hal-hal positif seperti kayaknya olahraga gitu, atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu, untuk lebih
dapat hal-hal positif. Lalu apabila belum bisa mengatasi situasi tersebut, mungkin lebih menghubungi tenaga profesional sehingga bisa berkonsultasi dengan psikolog untuk menangani kebucinan tersebut. Itu. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah kita coba untuk melihat hubungan dari sisi yang lebih realistis. Nah, ini waktunya untuk berintrospeksi ya teman-teman ya. Jadi introspeksinya tidak hanya diri sendiri, tapi kemudian dengan pasangan juga. Apakah selama ini hubungan yang sudah dijalani dengan baik, tidak saling mengekang. Nah, saya mau tanya yang pertama dulu mungkin ya Kakak Tesaga. Ini perlu dikomunikasikan sama pasangan nggak? Melihat hubungan dari sisi yang lebih realistis. Ini kan perlu komunikasi atau tidak gitu? Atau sebenarnya mulainya dari diri sendiri, pasangan harus ngelihat tuh, wah kayaknya ada yang salah nih gitu. Gimana? Kalau untuk melihat hubungan dari sisi yang lebih realistis itu otomatis kita mengenali diri kita ya. Kemudian kita mengkomunikasikan dengan pasangan. Istilahnya kita udah istilahnya apa ya? Kalau sekarang tuh udah saling suka gitu. Terus mau gimana? Istilahnya mau bagaimana itu istilahnya kita tetap prinsipnya tidak melakukan hal-hal di luar norma yang berlaku. Yaitu perlu dikomunikasikan dengan pasangan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu istilahnya preventif gitu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian istilahnya kayak hubungan itu kan kita tidak bisa 24 jam dengan pasangan. Itu juga perlu dikomunikasikan. Iya betul. Istilahnya apa ya? Kalau orang tuh jangan terlalu cemburu lah mungkin. Oke. Ya, mungkin kalau dari realistis itu mengkomunikasikan lebih ke komunikasi. Mau seperti apa dan kita istilahnya memang suka saling cinta tapi kita harus sesuai dengan norma yang berlaku, jangan sampai melewati batas itu. Sesuai porsinya. Iya betul, sesuai porsinya. Oke. Nah, yang menarik kemudian adalah poin 2 dan 3 yang mungkin bisa saya coba ringkas untuk kemudian self love ya, atau mencintai diri sendiri. Kenapa kemudian jadi penting juga untuk kenal sama diri sendiri dan mencintai diri sendiri dulu, kakak? Ini kan juga penting ya. Kadang orang lupa sampai nggak mencintai dirinya untuk mencintai orang lain. Wah, bahasaku barusan. Gimana, kakak? Kalau dari diri sendiri ya, kita tuh penting untuk mencintai diri sendiri sebelum bisa mencintai orang lain. Istilahnya kita mengenali diri kita. Seperti untuk memahami orang lain kan kita juga harus memahami diri sendiri. Setuju. Istilahnya jadi kita bisa memposisikan seperti apa kita untuk kedepannya. Jadi mencintai diri sendiri itu tidak harus mengorbankan apa yang kita suka untuk orang lain. Jadi itu tadi sesuai porsinya. Jadi kita mencintai diri kita ketika kita ingin melakukan istilahnya kita punya cita-cita. Nah, kita mau melakukan cita-cita itu ya kita raih cita-cita tersebut. Istilahnya ketika pasangan tersebut tidak menyukai cita-cita kita, ya kita perlu mengkomunikasikan kembali. Seperti apa cita-cita itu harus dikejar seperti ini, seperti itu. Ya intinya kembali lagi untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu jangan sampai terhalang oleh pasangan yang bucin ini. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari, saya mau bacakan dulu ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Mas Januar. Sebentar, saya buka dulu. Nah ini, Kak, perlukah mengkomunikasikan juga sesuatu yang tidak kita suka ke pasangan? Saya takutnya nanti dia malah tersinggung. Nah, ini menarik nih, Kakak Tesaga. Jadi perlukah kemudian mengkomunikasikan sesuatu yang tidak kita suka ke pasangan? Kan aku sudah cinta, harusnya aku menerima segalanya. Wah, itu kan bisa jadi kedok juga ya. Nah, perlukah kemudian mengkomunikasikan ini, Kakak-kakak? Ya, perlu. Karena kan
semua orang pastinya perlu introspeksi diri juga ya kan. Iya, betul. Meskipun kita secinta apapun sama pasangan, kita ada hal yang tidak kita suka, itu tentu saja harus dibilang. Karena bagaimanapun itu adalah bagaimana hubungan tersebut berhubungan gitu loh. Seperti misalnya, kalau kita lama memendam hal yang tidak suka, hubungan itu lama-kelamaan tidak baik gitu. Akan lebih untuk istilahnya untuk jangka panjangnya itu kita tidak nyaman dengan pasangan yang istilahnya kita tidak menyukai istilahnya perilaku pasangan kita, tapi kita diam. Nah, diam, kalau diam itu kan nggak menyelesaikan masalah. Jadinya kita itu perlu mengkomunikasikan apa yang tidak kita sukai dan bagaimana cara mengatasinya agar kita bisa berjalan bersama. Misalnya sama-sama nyaman. Misalnya mana yang nggak disukai, sekiranya bisa dikurangin atau tidak merubah jati diri, seperti itu. Akhirnya penting sekali ya untuk komunikasi ya, kakak-kakak ya. Ya, jadi memang karena dua makhluk hidup yang bisa berkomunikasi, memang sebaiknya berkomunikasi. Demi kelancaran bersama begitu ya. Oke, saya satu WhatsApp lagi yang masuk sebelum kita break ya, kakak-kakak. Ini ada dari Dinda di Godean. Kak, selamat siang. Temanya seru banget nih. Saya mau tanya, mungkin minta masukan juga. Hubungan saya dengan pacar sudah lama. Sepertinya sayang untuk diakhiri, walaupun sudah jatuhnya bucin banget dan mengganggu aktivitas hari-hari. Kira-kira cara merubahnya seperti apa ya, Kak? Harus tega putuskan saja. Aduh. Oke. Kalau urusan putus dan tidak, kita kembalikan ya. Ya, betul. Oke, teman-teman atau kakak-kakak Tesaga, silakan. Bagaimana kemudian yang merasa sayang untuk mengakhiri hubungan, tapi kok, waduh, gimana ya? Capek juga gitu. Nah, gimana nih untuk dilema-dilema yang sangat banyak sekali di kalangan remaja? Baik, untuk Dinda yang di Godean ya. Ya, betul. Kalau selama ini udah bisa dikatakan bucin. Itu kembali lagi introspeksi seperti apa. Dan yang pertama tetap dikomunikasikan dengan pasangan. Di bucinnya itu misalnya ketika dia harus 24 jam nonstop bersama pasangannya, itu kan cukup mengganggu ya untuk aktivitas, entah dia punya kegiatan sosial atau dia berorganisasi, jadi serba terbatas. Yaitu kembali lagi untuk dikomunikasikan dengan pasangan tersebut. Apakah selama ini bisa nggak ini dirubah? Kalau misalnya polanya katakanlah 24 jam ya, katakanlah 24 jam non-stop gitu. Bisa nggak kalau kita mencoba untuk berubah, yuk kita perbaiki seperti apa? Ini kamu punya privasi, saya punya privasi, ayo kita bisa jalan bareng nggak? Seperti itu. Tapi kalau memang cukup mengganggu, yaitu keputusan di tangan masing-masing. Oke, baik. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang karena ketika membangun sebuah hubungan seperti kakak-kakak Tesaga, komitmennya nanti kan bisa panjang, ada potensi untuk lebih panjang dan lebih jauh lagi. Jadi sejak awal memang harus punya komunikasi supaya tidak terlalu bucin. Dulu saya masuk bucin nggak ya kalau dipikir ya? Saya coba saya refleksi diri sendiri dulu ya. Ya dulu saya pernah ada masa di mana merasa harus selalu mendampingi pasangan. Wah, saya jadi ngaku ini. Tapi terus kemudian sadarnya adalah orang akhirnya punya kapasitas sendiri, punya privasi sendiri yang ya harus memang harus masing-masing dan saling percaya. Wah, jadi curhat sedikit tidak apa-apa ya. Mungkin jadi inspirasi juga. Oke, kita break dulu Mas Sam dan juga kakak-kakak Tesaga. Nanti di segmen selanjutnya bagaimana kemudian ketika teman-teman atau anak-anak remaja need some help gitu ya. Bagaimana harus menghubungi siapa, cerita kemana. Takutnya kalau cerita ke salah orang solusinya keliru.
Atau ada orang-orang yang diceritain malah ember, karena kan biasanya kan suka punya klub gitu ya, punya kelompok cerita-cerita, tapi ternyata ceritanya sampai ke orang lain, jadinya nyesel gitu. Nah, bisa kemana? Nanti kita informasikan juga untuk teman-teman dan juga sahabat Sonora dan Smart Listeners tentunya. Kita break dulu, Anda masih bisa berinteraksi bersama dengan kami 0815689664 kali. Kami segera kembali. Kita segmen terakhir, Mas Sam dan Kakak Tisaga. Nanti untuk ini nggih, informasi pelayanannya dan aksesnya. Sama nanti saya coba lihat di WhatsApp, adakah lagi yang bergabung? Oke. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, selamat siang. Di siang hari ini kita ada di segmen terakhir perbincangan kita dengan Tesaga yang membahas mengenai remaja anti bucin. Sudah banyak sekali informasi yang kemudian bisa menambah inspirasi kita di siang hari ini kaitannya dengan mulai dari pengertian remaja, mulai dari pengertian bucin, kemudian hubungan keduanya remaja dan bucin itu seperti apa, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan, ada juga tadi kita bahas bagaimana kemudian ngerem gitu ya, menghentikan atau kemudian mencegah kita untuk masuk ke hubungan yang lebih dalam. Tadi juga ada Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang sudah bergabung dengan pertanyaannya juga yang menarik-menarik. Saya mau cek dulu di WhatsApp. Oke, ada yang masuk. Saya bacakan dulu ya, teman-teman. Ini ada Dela di Concat. Kak, kalau pasangan janji buat berubah, tapi berubahnya sebentar, terus dilakuin lagi, tapi sayanya tetap stay. Saya bucin nggak? Simpel sekali pertanyaannya. Kak, bucin nggak? Tolong jawab Dela dong. Monggo, silahkan. Kayla ya. Dela. Dela di Congcat. Itu sudah termasuk bucin ya, karena kan itu di situ pasangannya udah janji mau berubah, tapi balik lagi gitu dan masih stay. Gitu. Betul. Itu sudah termasuk bucin sih.
Jadi ada yang mau ditambahkan mungkin Kak Tesaga? Ya itu kembali lagi dia sudah ada mau introspeksi diri ya. Ya itu ya mungkin lebih ke mengenali lagi, mungkin dikomunikasikan lagi kalau memang dirasa pasangan tidak bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan. Ya kecuali untuk perubahan yang positif ya. Ini tentunya bukan malah yang sebaliknya. Itu jadi ya itu dikomunikasikan, jangan sampai apa ya kita terlalu bucin, istilahnya kita kan stuck di situ aja. Betul. Ketika pasangan istilahnya sudah berjanji untuk merubah perilaku yang sekiranya mungkin kurang disukai atau negatif. Nah, di situ dia sudah berubah, sudah baik, bisa memperbaiki. Kemudian di lain waktu dia kembali lagi. Betul. Dan kemudian tadi Dela tadi memaafkan. Nah, kalau kejadiannya berulang-ulang seperti itu, itu perlu, ayo kita introspeksi. Oke, baik. Iya. Dela nggak capek po gitu. Ya, Mungkin kamu gitu ya. nggak capek berulang-ulang terus. Iya, oke. Baik, ini ada lagi yang masuk. Mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita kemudian nanti bagaimana bisa dapat informasi bantuan. Kak, kalau gitu aku harus cerita ke siapa, bagaimana kemudian untuk ngobrol dan lain-lain. Nah, peran orang tua seperti apa ya Kak? Kadang kalau saya masuk ke urusan anak, sayanya yang bingung harus mulai dari mana. Oh, ini dari sudut pandang orang tua. Ada Pak Burhan di Gejayan. Monggo. Kakak atau Mas Sam juga bisa tanggapi. Monggo Mas Sam. Peran orang tua jadi penting juga. Peran orang tua itu memang penting lah untuk di masa-masa usia remaja ini ya, masa-masa usia 12 sampai 24 tahun. Memang terkadang untuk masuk ke dunia mereka itu sangat sulit ya. Sangat sulitnya itu terkadang karena dibikin sendiri, Mas. Dibikin sendiri, oke. Iya. Jadi anak remaja yang disuruh memahami orang tua. Oh iya, betul. Nah, sebenarnya orang tua ini yang menjadi seolah-olah menjadi remaja, Mas, menjadi temannya kan gitu. Ketika anak ini sudah merasa orang tuanya ini enak diajak ngobrol, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, enak diajak bermain, akhirnya bisa masuk ke dunia anak-anaknya ini, dunia anak remaja, akhirnya mereka akan lebih terbuka untuk bercerita, lebih terbuka mengenai teman-temannya, lebih terbuka bagaimana dia hubungannya, relasi antar jenis itu dengan pasangannya seperti apa. Nah, dari situ tentu saja orang tua jangan menggurui kan gitu. Nah, oke. Kata kuncinya itu kan jangan menggurui. Di usia-usia seperti itu mereka kan relatif punya pola pikir sendiri ya. Betul. Yang terkadang itu memang kurang benar tapi harus diarahkan oleh orang tua. Ini pelan-pelan mendengarkan mereka bercerita gitu. Jangan terlalu banyak kasih masukan tapi pelan-pelan diarahkan ke jalan yang benar gitu kan. Itu termasuk juga ditambahi wawasan, Mas. Jadi anak-anak ini mereka itu kan kurang wawasan ya. Dalam artian mereka kan memasuki dunia remaja itu kan mereka juga masih belajar. Nah, ini diceritakan pengalaman-pengalaman hal-hal yang terjadi bila hubungan seperti ini, efeknya seperti apa gitu. Atau contoh dari orang lain yang pernah mengalami hal serupa itu bisa diceritakan gitu, Mas. Jadi yang terpenting bisa memasuki dulu dunia remaja gitu bagi orang tua, bisa jadi teman, akhirnya anak-anaknya ini sudah rileks bercerita, baru kita pelan-pelan ngasih masukan, nambah wawasan tanpa nada menggurui. Begitu Mas Vito. Betul. Wah, luar biasa Mas Sam ini ya. Jadi memang harus setara dulu dengan anak-anak kita kemudian untuk membiarkan mereka terbuka bukan dipaksa. Oke, kita sudah sampai di ujung perbincangan kita. Nah ini kalau mau mengakses teman-teman Tesaga, silahkan dong bantu teman-teman yang sedang bucin mungkin ya untuk kemudian dapat akses, bisa cerita, bisa ngobrol, sharing dan lain-lain. Silahkan teman-teman. Kakak Tesaga. Kalau jika teman-teman mau konsultasi atau minta saran, curhat, konseling, atau info lain gitu kan,
bisa menghubungi kita via medsos kami, Line, Twitter, Facebook, Instagram, atau YouTube di Tesaga DIY. Atau bisa via SMS, via Telegram, via WA di nomor 0877 1929 2111. Dan juga kita ada hotline ya. Hotline kami itu di nomor 0274 56 5003. Untuk layanan medsosnya kami aktif 24 jam nih. Nggak ada hari liburnya. Oke. Jadi Semangat teman-teman. sedangkan hotline kami hanya aktif di jam kerja aja, hari Senin sampai Jumat. Nggak dipungut biaya loh ya. So gratis, jadi teman-teman yang merasa perlu cerita, butuh tempat, butuh ruang, butuh teman untuk berinteraksi dan ngobrol mungkin terkait kalau tema kita soal bucin di siang hari ini, bisa menghubungi sosial media tadi, kemudian ada hotline-nya juga, ada juga WhatsApp dan nomor-nomor yang bisa dihubungi nanti. Begitu. Kita sudah di ujung sekali. Mas Sam, terima kasih sudah sharing banyak sekali, luar biasa. Saya sebagai calon bapak besok juga saya nggak mau lah kalau menggurui anak saya gitu. Semoga jadi bapak yang baik dan luar biasa. Kakak-kakak Tesaga, terima kasih. Semoga selalu setia mendampingi teman-teman juga dengan berbagai macam permasalahan dan juga kegundahan teman-teman remaja maupun anak maupun yang dewasa muda juga. Terima kasih. Sukses dan sehat-sehat terus Mas Sam dan teman-teman dan kakak-kakak Tesaga. Dan kita tutup perbincangan kita di siang hari ini, Smart Listeners. Semoga bisa menginspirasi Anda dan semoga Anda anti bucin juga. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat, dan kita lanjutkan ke program selanjutnya. Terima kasih Mas Vito.